Ya, Shalom. Melanjutkan Batak Dale. Siapakah orang-orang yang sudah Batak Dale itu? Adalah orang-orang yang sudah tercerabut dari akar budaya Batak dan dia sendiri sudah nggak mau menyebutkan kebatakannya. Dia sudah tidak mau menyebut warga Batak aslinya berupa marga, yaitu family name dia. Ya, contohnya Somat. Tapi mari kita dengarkan dulu apa kata Somat di setiap khutbahnya, saudara-saudara. Dan sangat memalukan sekali si Somat itu nih kalau kita lihat bahwa dia sudah rusak mentalnya itu karena dia nggak ada toleransinya lagi dengan kebatakannya itu. Yang tidur walam yusalli, sampai nggak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Untung Allah masih sayang, sehingga Allah yang Rahman, yang Rahim, ya Arhamar Rahimin tidak memperlihatkan mana tadi yang sholat subuh, mana yang tidak. Semuanya sama. Tapi andai Allah tidak sayang, dia perlihatkan langsung tertulis WCS, WC setan. Kebahagiaan orang diukur dengan latar belakangnya. Berarti saya ini sudah 19 tahun tidak sholat lagi karena sudah menjadi orang Kristen, dan saya nggak pernah sholat subuh lagi. Dan setan ini memang kurang wajar sekali, saudara-saudara, terhadap saya, terutama yang pindah keyakinan menjadi orang Kristen, karena dia setan selalu mengencingi kuping saya. Tapi kok nggak penuh-penuh ya kuping saya ya? Ini kencing apa maksudnya? Menama fasyaitona yabulu fi udhunih. Barang siapa yang tidur, maka setan mengencingi kuping orang-orang itu. Dan saya lihat banyak sekali orang Islam, bahkan 95% gak sholat subuh di seluruh Indonesia. Karena saya lihat itu masjid-masjid pada kosong semua kalau subuh itu. Kecuali Somat datang, barulah datang pada kumpul semua di masjid itu. Dan diakui sendiri oleh si Somat ini. Inilah Batak Dale, Batak Maya-Maya, Batak Kadrun, Batak yang sudah meninggalkan undang-undang aturannya. Sopan santun yang penuh untuk membawa hidup lebih manusiawi. Itu ada di bangsa Batak ini. Saya yang bukan orang Batak aja. Nih, marga Siagian. Ada apa kamu, Somat? Jadi memang agama ini telah mengacaukan semuanya, saudara-saudara. Bahkan sejak dari Tapanuli Utara sana, dari Tapanuli Tapsel, ketika masuknya itu Imam Bonjol dan meraptakan dan menghabiskan suku-suku marga-marga itu, yang paling banyak adalah Nasution, Siregar. Banyak yang masuk Islam itu. Dan Batubara ini mayoritas Kristen. Tiba-tiba kakeknya Somat daripada putus leher lebih baik tunduk kepada imam daripada Bojol itu. Ini saudara-saudara penghinaan sebenarnya. Iya. Imam, saya tulis dulu, Imam Bonjol. Imam Bonjol itu kelahiran 1772 dari Bonjol, Indonesia, kecamatan di Minang sana. Dia meninggal 6 November 64. Jadi panjang sekali umurnya itu. Dia meninggal di Manado.
betapa banyaknya ini korban dari Imam Bonjol itu. Dia sapu seluruh tanah Batak itu mulai dari Sipirok sana. Masuk sampai ke Tanah Karo. Dan berapa jiwa yang dihabisin oleh Imam Bonjol. Dan banyak orang Batak akhirnya masuk Islam, saudara-saudara, dengan terpaksa. Raja Sisingamangaraja 12 dihabisin oleh Imam Bonjol dengan 3 putranya. Habis sudah turunan raja itu. Tapi memang itulah Wahabi. Itulah yang mau ditegakkan oleh Rizik, oleh orang-orang yang begitu, yang menjadi muhibbin, mukibin, saudara-saudara. Dan begitu taatnya dengan undang-undang premanisasi itu, sehingga mereka masih tetap nyetor uang hanya sekedar untuk mutar-mutar batu hitam itu. Somad bikin pengajaran seperti ini, saudara-saudara. Dan dia tidak malu membacakan setiap khutbahnya itu. Tapi kebahagiaan orang beriman adalah kapan? Nanti. Yang hakiki, yang sebenarnya, yang tidak akan putus untuk selamanya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Saat itu wajah berkilau cahaya. Kenapa wajah berkilau cahaya? Ila rabbiha nadhirah. Karena wajahnya memandang yang maha mulia. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Mana bisa ditemukan Allah itu? Saya lihat wajah Ustaz berkilau cahaya. Wajah kamu berkilau cahaya? Mana bisa? Cerita kosong kamu bawa itu. Bahwa Allah itu adalah buatan dari Nabi Arab itu tidak pernah ada seluruh Nabi sebelumnya yang mengenal nama Allah SWT subhanahu wa ta'ala itu. Saya mampu dan bisa membuktikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada. Hanya delusi Muhammad. Dan itu saya pertahankan ketika di pengadilan negeri Tangerang. Saya disidang karena saya menulis status saya di Facebook bahwa tidak ada nabi dari Arab. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah delusi Muhammad. Mimpi-mimpi kosong yang diucapkan dan diungkapkan setiap hari. Siang malam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 kali sehari polusi suara itu merusakkan tentraman negeri Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan saya pastikan itu adalah ucapan kosong kata-kata yang dibuat oleh Muhammad. Azan itu bukan dari Allah. Itu hanyalah kadal akal-akalan. Akal-akalan dalle. Quraisy dalle, Quraisy maya-maya, Quraisy kadrun, seperti turunannya sekarang itu para Habib. Palsu semuanya, ajaran palsu. Dan tidak ada nabi sebelum Muhammad bahwa mengatakan pencipta langit dan bumi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, agar dipahami sebenarnya oleh Somad. Kenapa ya Ustaz? Engkau tidak tahu ada 6 lampu di depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah. Nggak ada. Kenapa Ustadz wajahnya berkilau bersilau? Apakah kalian tidak melihat? Ada lampu yang mengelilingi saya ini, ada 4 lampu. Ada 4 lampu, 5 lampu, 6 lampu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lampu di depan muka saya ini sehingga wajah saya berkilau. Bahkan komentar-komentar para netizen penonton Saifuddin Ibrahim, wajah Abi makin ganteng. Bukannya somat. Kembali agar somat jangan ngomong sembarangan lagi ya. Karena permintaan saya kepada Bareskrim untuk menangkap somat sampai sekarang ini, somat tetap bebas. Ya udah, izinkan saya Pak Prabowo untuk kembali ke Indonesia. Sama ada Pak Prabowo dulu pernah juga jadi buronan. Tetapi Pak Prabowo kembali lagi dan menjadi seorang yang dihormati dan dipilih menjadi presiden. Dan salah satu pendukung Bapak adalah saya. Tetapi kalau Bapak masih memilih Haikal Hasan ataupun Raffi Ahmad seperti itu untuk menjadi penolong pembantu Bapak, Bapak telah mengecewakan kami. Terutama mengecewakan orang Batak dan orang Manado, yaitu orang-orang yang cinta Tuhan, yang seagama dengan ibunda Bapak. Agar Bapak benar-benar menjaga toleransi dan damai, seperti yang saya perjuangkan. Dan jangan sampai Desember nanti, ini Desember tahun depan, ada orang-orang kesurupan beragama yang merusak, melarang orang Kristen beribadah di gereja-gereja mereka masing-masing, atau melakukan ibadah di rumahnya masing-masing. Apa bedanya dengan Muslim melakukan ibadah mereka, pengajian di rumah masing-masing itu, ataupun sholat di rumah masing-masing? Sama juga melakukan kebaktian di rumah orang-orang Kristen. Entah di apartemen, entah di mana. Jangan diganggu dong. Di apartemen mana saja. Saya berani mengatakan itu. Kalau memang para hamba Tuhan tidak mau memperjuangkannya, saya telah memperjuangkannya sekarang ini. Agar ke depan benar terjadi toleransi dan damai itu. Biarkan orang-orang beribadah menurut keyakinannya masing-masing seperti yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Hapuskan itu. SKB 2 Menteri itu, hapus. Dan hapus juga pasal penistaan agama, sebuah pasal yang tidak berguna sama sekali. Biarkan agama ini berkembang dengan semaunya. Jangan ada orang yang kesurupan beragama. Orang-orang yang seperti Rizik dan pengajian-pengajian mereka agar diatur. Keluarkan surat SIM, surat izin mencongor, surat izin berdakwah, berkhutbah, SIB, apalah namanya. Baik ustadz ataupun pendeta sekalipun. Hanya pendeta-pendeta. Ada pendeta yang hanya boleh ceramah antar kabupaten. Ada pendeta yang boleh ceramah antar provinsi. Bikin aturannya. Atau ustadz tingkat kecamatan, ustadz tingkat kabupaten.
ustadz tingkat provinsi, ustadz tingkat nasional, dengan melihat materi-materi. Kalau materi seperti somad kayak begitu, apalagi menghina salib, cabut surat izinnya. Ataupun ustadz-ustadz seperti Ustadz Rizik Syihab nggak boleh ceramah. Habib Bahar Smith cabut. Kalau perlu tutup pesantrennya. Karena dia tidak mengajarkan nasionalisme Islam Nusantara. Ataupun mengaku dirinya turunan Nabi. Cabut semuanya itu. Harus tegas Pak Presiden ke depan ini. Dan Menteri Agama mengambil jalan yang terbaik agar tidak rancu pendidikan agama di seluruh Indonesia. Semuanya harus diperbaiki. Entah polisi, pengacara, tentara, semuanya. Apalagi ASN. Mereka yang PNS harus benar-benar jangan makan gaji buta. Apalagi anggota DPR hanya main catur di kantornya. Gak pernah datang atau turun ke bawah melihat rakyat yang susah, makannya susah, pupuk tidak ada, penjualan hasil panen menurun. Mestinya negara begitu panen ini petani negara yang membeli. Jangan dibiarkan para tengkulak bermain dan merugikan petani. Kalau bapak-bapak tahu betapa susahnya mulai mengolah tanah, pemupukan, penyiangan sampai panen itu, sampai menjadi padi. Bagaimana Presiden Soeharto menjadikan Indonesia swasembada pangan, swasembada beras. Tidak ada lagi beras impor. Bagaimana sekarang ini kita siapkan ekspor padi. Sekarang ini untuk memenuhi 4 bulan ke depan beras harus ada, itu tidak dipikirkan oleh Menteri Pertanian. Dan disinilah saya bangga dengan Panji Gumilang yang mempunyai ide brilian untuk pertanian dan peternakan. Cita-cita Panji Gumilang itu 1 penduduk harus punya 1 ternak. Artinya kalau 280 juta penduduk, maka kita harus punya minimal 280 juta sapi. Berarti kita adalah bangsa pengekspor sapi terbaik nanti. Gak perlu lagi impor. Apalagi PKS hanya memanfaatkan monopoli impor daging sapi. Bagaimana cara berpikir kita ke depan ini? Dan tidak ada satu cara untuk memperbaiki mata uang negara ini kecuali para koruptor ledakkan kepalanya, dor, gitu. Nggak ada cara lain. Maka akan secepatnya dalam tahun ini juga dolar akan dilawan oleh rupiah. Tapi memang harus mencari orang-orang yang sudah menipu itu, mulai dari desa, camat, sampai bupati. Dan kalau ada di tingkat menteri yang melakukan korupsi, suruh jalan, ledakin palanya.
pakai remote control, atau ditembak pakai drone. Suruh dia lari kemana saja. Drone itu bisa ledakin kepala orang begitu. Dengan demikian, nggak perlu waktu setahun untuk membuat rupiah naik, kecuali dengan seluruh pengeluaran negara dan semua yang menerima anggaran negara harus mempertanggungjawabkan sampai 1 rupiah sekalipun. Cukup makan sepiring. Begitulah di Amerika ini. Somat, perbaiki ceramahmu dan kamu jangan memprovokasi dengan hadis-hadis palsu seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Tuhan Yesus memberkati.